tadi 6.000. Windtalker, Raptor Magic udah diambil, udah ada sepatu juga. Ini udah akan sangat cepat sekali untuk garukan-garukan yang dikeluarkan. Udah lupa dia pedikur, lupa manikur, kukunya udah tajam banget, nggak keurus, nggak kerawat. Ini nyakar orang langsung tetanus lempar, langsung rabi. Yes, buat kalian semua kita lihat Bajan udah ngebuka perfect match langsung ke arah belakang. Belum ada Fataling. Bajan malah menunggu ke arah play tapi ternyata Fataling didapatkan seorang Bajan. Bajan berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang Wan dan langsung ada blue buff di retribution oleh seorang Wan. Oh my god, tukang kecebur somai kembali, tukang somai kecebur dan oh my god, Rinas masih bisa ngedep dan desensit. Evil Legends berhasil mendapatkan poin tambahan 9 poin. Sang macan putih mengamuk roar. Sang macan putih mengamuk, tapi untuk video attraction ini masih berusaha untuk mengusir wave minion. Setidaknya di belakang wave minion ada player-player EVOS yang mengambil keuntungan untuk menumbangkan turret yang mereka miliki. Tapi untuk data di bawah kita lihat aja ada player stat antara Pei dan juga Rexy. Untuk goldnya ada 9.200 dan juga 7.300, tapi untuk poinnya ada 3,7 dan juga 5,1 yang diungguli oleh Rex. Yes. Bukan hanya itu aja. Yap. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengungguli dari 3.000 dan Wan lebih fokus ke arah turtle-nya. Fredo mencoba menggeger ke arah seorang Wan. Langsung ada terrorist di follow up dengan adanya Rinasi. Tapi di sana ada cover yang cukup baik dan turtle diamankan. Shuttle didapatkan oleh para pemain dari tim Gervix Aerowo. Permainan yang luar biasa. Rexy harus ditumbangkan. Dan ini bisa menjadi blunder untuk EVOS Legends. Ini bencana. Karena mereka bisa melakukan blunder di menit yang ke-8 dan itu tidak baik untuk mereka. Ya, dan untuk sisi golnya mungkin saat lagi akan langsung mengejar aja dari Gaming Aerowo. Mereka berhasil mendapatkan 1 outer turret yang ada di midlane-nya. Dan ini dia replaynya. Beda tracknya bagus banget. Masuk semua itu ultimate-nya. Dan covernya cukup telat bisa dibilang dari seorang Bajan. Tapi memang Feather Strike Bajan pun bingung apa yang harus dicari di situ. Play-nya dapetin 1 lagi, kali ini Mars di arah top lane. Mereka ada yang harus tumbang. EVOS Legends mereka sudah melakukan snowballing dari Gervix Aerowo dan ini bencana. 1 Feather Strike ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar Pendragon mengcover seorang pemain dari EVOS Legends kali ini mengusir mundur dari teritori EVOS Legends. Sang kawanan serigala dipukul mundur oleh kawanan dari Macan Putih. Yap. Tapi untuk Pendragon kali ini Uzi berada di bottom lane. Masih santuy sendirian menghalang Ekpo. Tapi udah ada 1 bantingan dan juga Ice Track yang ada di bagian belakang. Mundur lagi semuanya. Wan gak bisa terlalu dive in seperti ini. Wan harus memikirkan konsep dari damage seorang Clay. Dan mau gak mau Bajan harus ngambil Clay. Harus nge-trigger Purify-nya. Setidaknya Rexy harus mengkeker dengan baik kali ini. Kalau tidak, team fight bakal kacau balau. Karena ketika seorang Wan berubah jadi sang serigala, dia menggunakan melee attack-nya. Melee basic attack tapi Rexy bakal coba dihajar. Mars langsung dikeluarkan. Oh my god, Synchro bisa dan Chrono Death. Siren Race berhasil mendapatkan 1 buah poin serangan di arah bottom lane. Pendragon masih belum bisa berhasil mendapatkan Duretir kedua di arah bottom lane. Berbalik keadaan sepertinya EVOS Lane kali ini akan tertekan, tapi sedikit lagi SP akan kalah. Ikan Force-nya bisa mendapatkan seorang Farsha dan Farsanya pun down. Tapi untuk red buff-nya ini dia konsekuensinya di saat mereka tertekan, seluruh areanya bisa langsung diinvasi, dijajah. Red buff dari Gaming Arrow pun udah hilang. Player kedua turret di arah bottom lane berhasil diamankan, tapi apakah para pemain tim EVOS Legends lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah Lord? Ternyata tidak. Fredo bakal coba dicicil, 1 Abyssal Roar gak mengenai siapapun. Belum pancingan Rexy sekalipun mengenai untuk kali ini di arah bottom lane. Tapi ya bisa dibilang ini adalah game perdana bagi Bajan menggunakan Atlas di season ini. Ini Fox Takul kita dapetin dari Axe. Dari Axe, Ice Body Spray. Ya. Tapi untuk Lord sendiri udah mulai dicolek-colek aja, sepertinya ada pancingan yang dilakukan. Anihilan dikeluarkan untuk Fredo. Dia masih berputar-putar begitu aja, belum mau begitu masuk ke bagian dalam. Tapi untuk Wan masih memberikan hit terhadap Lord, akan kalau kali ini bisa tersisa 2 bar lagi. Sementara itu Fredo dengan bouncing ball yang masih berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Clay wings by wings mendekatkan posisi agar bisa memberikan feeder ice track-nya terhadap 1 Lord tersebut. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Fredo mencoba untuk mendapatkan 1 buah Terran dan berhasil mendapatkan 2 langsung di follow up dari Naspi. Pendragon masih bisa belikan tapi Wan ditumbangin. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat, EVOS semuanya dibubarin mundur dan Mars ke arah belakang. Sepertinya Lord bakal coba ditahan oleh para pemain dari tim Gentex Aerowo untuk mendapatkannya kali ini. Hanya tersisa seorang Bajan, Rexy, zaman personal dikeluarkan. Bajan masih punya Fatalik, ingat, ini Bajan masih punya Fatalik. Langsung 1 buah habis Aerowo berhasil digarotin, tapi ternyata Soliter langsung Pedrestek
apakah dia selamatkan atau tersisa sedikit lagi HP-nya. Dikejar terus oleh Rex, dijogetin dengan tari piringnya. Ya Fredo gak kuat lagi, harus menuju ke base-nya duluan. Tapi Pendragon bakal coba follow up karena seorang Rinasi. Dan lihat Mas langsung ada retribusi berhasil mendapat satu ball pelupa. Bakal dipaksa balik. Pendragon luar lari goyang gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan Pendragon down. Oh my god. Rinasmi terlalu perkasa di depan. Lihat dia masih bersetubuh dengan tanah. Mengambil tenaga dari avatar pengendali tanah. Ini masalahnya nih pasir putih, pasir kuningnya di sebelah mana? Ini masih hijau semua nih. Ini apa ya? Siapa namanya? Yang dari tanah. Kan kalau Katara dari air. Dari tanah siapa ya? Lupa. Katari. Katari. Taf. Taf ya? Bang Taf. Bang, Taf. Apa? Nggak bisa terbang no, apa? Coba kalian, aku lupa komen tolong siapa yang dari tanah, penggali tanah ya. Aduh ya. Bagian langsung ke arah belakang, cover solar reaksi. Rinasmi masih perkasa di garis depan, tidak peduli apapun yang terjadi karena dia bisa langsung menambah darahnya dengan quicksandnya. Rinasmi berjoget ria dengan ada pasir, membuat Rek kelilipan bersama dengan seorang Bajan harus mundur dan mid lane diamankan oleh tim Genflix Aero. Kali ini berbahaya banget untuk tim Pos Lane. Kalian Tyrant Red berhasil mendapatkan satu dan Bajan putar lihat bisa keluar. Wow, zaman pun dikeluarkan. Mega Kill didapatkan, lebih fokus ke arah belakang. Langsung Rinasmi dan lihat ternyata Bajan ditumbangin. One mengamuk, double kill, looking for triple kill, dikejar mau kemana Clay. Nggak boleh pulang. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ini bencana. Berbahaya sekali mereka mendapatkan dari Rinasmi, seorang diri yang masih hidup di arah mid lane, Pak Bulung. Wadah mengamuk, tapi Clay masih bisa memanfaatkan momen tersebut. Menghilang sekejap mata di depan dari Clay yang menggunakan Parsha. Roger harus kalah dari bulu-bulu burung yang begitu indah dan cantik. Tapi untuk sekarang pertempuran masih terjadi antara Rinasmi dan juga Pendragon. Ini kelarnya kayaknya tahun 2029 deh kayaknya. Banget Rinasmi. Dia gunain Mega Raging Sandromnya ke arah Cyclone Ice. Dan ketika dia kena, dia kabur. Dan ini harusnya Wan dia bisa sabar. Kalau dia lebih sabar, dia bisa dapetin 2 poin. Iya Pak, nah udah dipancing. Tadi untung aja masih ada immortal dari Watt ya, makanya immortalnya pecah, dia kembali bangkit. Apalah daya di saat tadi mereka dikeroyok habis-habisan juga. Tapi Rinasmi ditonton itu. Lihat Rinasmi fatalin untuk seorang Rinasmi, ini kerugian luar biasa. Rinasmi masih punya flicker dan ini berarti tandanya seorang Bajan karena satu buah fatali. Bakal coba dipaksa, dipukul mundur. Fredo ke arah belakang, masih ada Curse Claw dan juga energy impact dari seorang Clay yang membuat Wan gak mau terlalu terburu-buru lagi. Dia lumayan takut dari seorang untuk kali ini. Ya Wan ya bisa dibilang udah full item juga, udah level 15, sekarang udah menit ke 15 juga. Mungkin seluruh player rata-rata udah full item. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan momentum aja untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Tyrant Revenge dikeluarkan, pindah ke tempat yang lain mencari ada satu player atau tidak, dan ternyata ada Atlas di dalam rumput tersebut. Holy Crystal, sakit banget pastinya damage dari Parsha. Tapi untuk Roger udah full item, Athena Shield diambil. Yes, dia tahu damage dari pasal begitu besarnya malah membuat Wan tadi nggak bisa bergerak dengan cukup banyak. Dan para Evo Soebli dan juga para Rising Mob, jangan lupa di komen, di like juga, di share juga ya brother semua ya. Pinter, jangan lupa di share, di like juga. Tapi untuk sekarang Pillar of Heaven diambil oleh Pendragon. Terjadi lagi pertempuran, tapi untuk Wan masih berani, masih di bagian depan sendirian. Tertinggal di bagian belakang, tapi Dinasti harus langsung lompat dengan Raging Sandstorm yang dia miliki. Quicksand telah dikeluarkan, lihat Pendragonnya itu. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Walaupun udah ada Deadly Band, NOD sekalipun, dia tetap berada di garda depan. Pendragon, sang naga, bakal coba dipaksa. Ada Falling Star Moon, 2 versus 1. Pendragon gak takut. Lihat, Pendragon dengan selendang mayanya mencoba untuk mendapatkan seorang Pendragon Tyrant Red Press, mendapatkan 4 follow karena ada Raging Sandstorm. Dan lihat, lanjut tadi yang luar biasa. Dan para pemain dari Team Most Legend sudah kehilangan satu orang. Papolo Sama-sama kehilangan satu, tapi Fredo pun di sisi yang berbeda, dia udah nggak bisa lagi bertahan. Tapi untuk kali ini ada satu winter terakhir tadi dikeluarkan, dan Pendragon lompat ke bagian depan, disabet aja dengan selendangnya. Harit menghilang, Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Jarak top lane juga. Minion yang sudah mencoba untuk mendorong dan Rex memilih untuk melakukan spell minion. Dan Rinasmi bakal coba head to head dengan seorang Wan, tapi ternyata gak berhasil untuk mendapatkan satu buah red buff. Ini harus dikawal sih, karena kalau enggak Wan terkena pedal strike ini bakal bonyok ketika di baku hantam. Kita lihat Tango di sini
situ. Langsung ada Fatali berhasil mendapatkan seorang Rinasmi tapi nggak ada follow up lagi dari Bajan. Clay dengan ada Vader Estrek membantu bergerak dari seorang Walang Tri follow up dengan Pendragon dengan Polis Harmonia. Masih ada stun, Lancer dikeluarkan dan kita lihat di sini apakah berhasil diamankan. Wan kembali lagi, Serigala lagi red dan Ezreal. Wan save the day, Pak Bulu. Oh my god, tapi langsung tertimpa satu artileri tadi yang dikeluarkan oleh Clay. Baik banget, dan sekarang Khalid pun harus menerima akibatnya. Dia nggak boleh pulang, masih ada satu target lagi. Fredo mau kemana nak? Sini nak, jangan kemana-mana, digebukin rame-rame bonyok dari atas sampai bawah. Nggak ada yang selamat lagi dari Fredo. Lihat Genflix kehilangan 3 playernya dan berhasil mendapatkan satu buah Papalon terhormat dan ini bencana untuk tim Genflix Aero Wolf. Ingat, Roger bakal perkasa di late game kali ini asalkan posisi seorang Wan tidak terkena Vader Estrek, Pak Bulung. Ya, tapi setidaknya untuk mode defense dari Parcha sendiri dengan Vader Estrek-nya dia bisa memberikan jarak juga, 3 teman-temannya dia kepada di bagian depan yang bisa menahan. Tapi sejauh mana itu akan terjadi karena gempuran dari EVOS Legend beserta satu Lord ini akan kuat sekali. Ya, benar banget. Sedangkan RKT bakal mengkawal Bapak Lord dan terhormat di arah top lane kali ini menjaga stacknya agar tetap dan stack RKT di atas 15, di atas 10 itu. Tetap ngumpulin deh ya tadi waktunya, pinter Di atas banget. 10 dia tuh ya. Karena ada garis poinnya ada 3. Nah, sekarang stacknya hilang. RKT tidak punya stack, dia harus mengumpulkan kembali dan Wan memilih untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Bapak Lord terhormat sudah di arah top lane mendapatkan ke arah inhibitor. Dan lihat para pemain dari tim Genflix lalu langsung oh my god, ya ampun, Fatali berhasil mendapatkan 1-2 Pojok di follow up dengan adanya Saman Ball. Ini bencana untuk para pemain dari tim Genflix Aero karena di bottom lane mereka kehilangan juga satu buah inhibitor turret ya Pak Bulu. Benar sekali, Pendragon, ya ampun. Ya. Bisa kayak begitu darah putihnya udah biru banget. Inhibitornya kali ini bakal coba di follow up di arah mid. Pedestek dikeluarkan mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Ternyata EVOS Legends masih belum mampu untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Tapi di arah bottom lane udah bakal ada. Di arah top lane bakal coba masuk. Semua minionnya bergerak secara bersamaan. Dan lihat Fatali berhasil mendapatkan dua poin keadaan. Lalu ada Fatali kali ini bakal mencoba para pemain dari tim EVOS Legends memukul mundur Genflix. Kehilangan apa kali ini? Tidak ada dan pala EVOS Legend kehilangan seorang Wan. Ini bencana Pak Bolo. Bencana menyisakan 3 player, akankah EVOS masih ingin lebih? Sementara itu untuk Peter Riser yang dikeluarkan, 2 orang terkena 3. Ini dia satu yang terakhir dan Esmeralda harus menerima akibatnya. Sementara itu untuk Uranus, ini dia Winter terakhir yang dikeluarkan, tapi itu pun gak sempat lagi, gak mampu untuk mempertahankan posisi dari Gak lihat di sini Watt yang bakal fokus ke arah mid lane, bakal mendorong semua minion yang ada di mid lane. Ini bencana untuk EVOS Legends kalau mereka tidak bisa menahan. Kan ada seorang Rexy. Seorang Rexy harus mundur sedikit demi sedikit. Dia mau gak mau cuma bisa menahan, gak bisa membuat para pemain tim Genflix terdiam. Dan ini bencana. Lihat Watt sisa 5 detik, baca 5 detik. Apakah mampu untuk mengusir mundur? Watt lebih fokus menuju ke arah base dan lihat base udah mulai tercolek. Rexy mengorbankan dirinya, ternyata dibalikan keadaan. Aku ada Fatali, langsung hilang immortality di belakang sana. Ya ampun, Genflix Aero gak berhasil melakukan enter terhadap base EVOS Legends. sama-sama kehilangan 2 inhibitor turret untuk EVOS Legend dan juga Gambling Arrow udah memasuki menit ke-21. Blue buff-nya diambil oleh Harit. Harit akan kuat banget, sementara itu Clay akankah diberikan ke arah blue buff atau tetap diberikan kepada Harit? Oh, diambil untuk Clay ternyata ya. Soalnya Haritnya dapat blue buff nih. Iya, Satu, Haritnya dua, udah tiga, dapat ya kan? di tempatnya EVOS. Yes, bener banget. Ini momentum sebenarnya bagus banget Pendragon, tapi sayangnya Wan tumbang. Kalau Wan gak tumbang ini bisa dicicil base-nya dan damage dari Vader Estrek. Jadi bener-bener membuat para pemain tim EVOS harus mundur. Lihat item yang dimiliki. Pada udah punya Blue Sword, Calamity, Experiment, Talisman, Pedal Fever dari Esmeralda. Wan-nya pun udah full item dan lihat mundur dari bajannya pun hampir full item. Sedangkan dari sisi Putra udah full item yang memiliki lebih gold lebih banyak daripada seorang bajan. Buset, itu dominan ice juga udah diambil oleh Atlasnya, tapi itu pun belum bisa menahan fight-nya medical damage yang diberikan oleh 2 player dari Gambling Arrow. Ya ada Harit dan juga ada Clay, tapi pastinya akan segera terjadi, satu orang menjadi korban. Last Insanity dikeluarkan, masih ada sedikit imun, masih bisa kabur dan ternyata dia masih bisa berkumpul lagi bersama rekan-rekannya dan Rekput sendirian di belakang. Terlalu memaksakan keadaan akan menjadi
hal yang tidak baik. Dan bukan hanya itu aja, lihat di atas sana DJ Khalid on the floor seorang diri. Dia bakal coba untuk nge-baiting, fokus untuk menukul mundur para minion yang dimiliki EVOS Legends. Jadi minion mereka tetap masuk dan reaksi hampir saja diamankan, tapi masih ada satu buah flicker Tyrant Revenge yang gak mengenai seorang reaksi. Iya, tapi Parsha di tempat yang berbeda udah hilang. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk EVOS Legend karena ada satu artileri penting dari Gameplay Aerowolf yang udah hilang. Bisa kawan kali ini Fatal dikeluarkan kali ini, udah mulai bonyok Fredonya. Gak ada follow up damage, sedangkan Buffalo terhormat udah mulai muncul. Dan lihat Wan membantu pergerakan dan Wan harus mundur, tapi taman pos. Wan masih coba kabur. Dan lihat Wannya harus kabur menuju ke arah seorang Wan. Malah Wan berhasil dapat di poin tambahan. Pas banget untuk digaruk dan set. Masih hampir tuh mana double kill. Ini bencana untuk Gameplay Aerowolf. Dan mereka bakal coba fokus untuk memukul minion dari arah bottom lane, Pak Bulu. benar sekali, one strike pun akan langsung dilakukan. Lord pun dilupakan. Mereka udah membawa satu parade minion dan juga genderang perang yang siap untuk membanting di ujung sana. Tapi terfokus untuk menghilangkan base dari Gameplay Aerowolf. Kemenangan untuk EVOS Legends. EVOS Legends